Puji Puji Tuhan. Tuhan. Bu Vero, Kembali pagi hari ini kan, ini kayaknya amin. ini kayaknya Sehat pagi dong, deh. di studio. Hari ini kita di Oke. studio. Bu Vero, hari ini kan kita merayakan Hari Anak Nasional. Ya. Itu sebabnya kita mau ngobrol sama Ibu Vero. Karena kita dikasih tahu tanggal 25 dan tanggal 26, Ya. Operet Anak Selendang Arimbi akan tayang di Kompas TV ya? Ya, betul. Tanggal 25, Berarti ini 26. Iya. Jam 3 Ini tuh berarti nanti. Oke. Jam Ya, 3. Jam 3 ya. Berarti ini pementasan yang kemarin ya Ibu Vero ya? Ya, pementasan biasa kan kalau musikal itu kan live ya. Jadi waktu itu kan cuma satu kali penampilan kalau nggak salah saya kalau nggak ini. Jadi kan mungkin kalau ya maksudnya kalau film misalnya kalau ke studio kan bisa beli tiket nonton. Ya. Nah, jadi kepikiran, oh kenapa ya nggak dalam rangka anak nasional ini kita juga nunjukin bahwa anak-anak rusun bisa loh berpentas, bisa loh berkreatif, bisa menunjukkan Ya. kemampuan mereka. Jadi ajak Kompas, ayo boleh nggak ditayangkan buat semua orang. Nah, ini menarik nih. Jadi ya semakin banyak yang bisa menyaksikan kemampuan dari anak-anak rusun di operet anak rusun ini ya, Bu Vero ya. Nah, Ya, betul. betul. Kita mundur dulu yuk di saat waktu operet anak rusun itu berlangsung. Ini sebenarnya waktu itu udah 2 kali dibikin ya, Bu Vero ya? 2 tahun berturut-turut ya? Ceritanya cerita kedua. Tapi pementasannya memang 2 rusun yang berbeda. Ada 1 rusun yang tetap sama. Soalnya waktu yang pertama itu 5 rusun, yang kedua 3 rusun. Yang sama itu rusun Pulau Gebangnya. Nah, ceritanya 2 yang berbeda, tapi pementasannya mungkin sekitar 4 kali. Jadi 2 kali artpreneur, 1 kali tim yang pertama, yang kedua cuman di Ciputra Artpreneur. Nah, kita kilas balik mundur di saat produksi itu, saat prosesnya berlangsung. Waktu itu kan pakai audisi juga ya. Kalau kita ngelihat kan dunia anak-anak tuh kan harusnya tuh mereka tuh selalu penuh dengan keceriaan ya kan, dan mereka selalu harusnya tuh diliputi dengan suasana yang mereka selalu happy. Nah saat itu Bu Vero bisa melihat gak sih antusiasme mereka di saat mereka kan pakai audisi soalnya kan ya? Ya, dari yang pertama kedua kita audisi, tapi yang kedua memang lebih ketat sedikit. Kalau yang pertama itu benar-benar mereka tuh ngeraba, nggak pernah tahu pentas seperti apa. Jadi benar-benar kita audisi pun hanya sebatas mereka tidak fales. Jadi benar-benar turunin tingkat, karena kan kita juga ngeraba-raba ini anak-anak seperti apa ya. Tapi kalau dangdutan kan mereka benar-benar lebih berani daripada anak-anak kita. Kalau kita lihat keberaniannya mereka tuh, goyang-goyang, mereka tuh sangat luas, fleksibel. Kalau anak kita kan malu-malu gitu. Jadi ya benar. Ya kita lihat, oh ternyata mereka tuh berani. Cuman ya mungkin dari suara, dari apa itu bener-bener ya kita udahlah tutup mata, fales. Yang penting mereka berani gitu. Nah yang kedua lebih gampang sedikit karena kita bisa nunjukin operet anak pertama. Kalau yang pertama itu mereka benar-benar nggak tahu. Ya kira-kira kayak gimana ya, apa di acara kayak 17-an di depan, misalnya di depan Pak Lurah gitu. Nah, saya kan acara-acara kelurahan gitu kan, nggak kebayang di stage internasional terus ditonton 1000-an gitu. Jadi yang kedua kita kasih lihat nih kayak gini loh, nanti kalian akan pentas dan cuman boleh jalan terus, salah jalan terus, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Nah, itu nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Kalau salah pun udah pura-pura bener aja deh, gitu. Pokoknya udah harus berani go on gitu, pokoknya go on show gitu, nggak boleh berhenti. Nah, maksudnya ada gambaran seperti itu. Jadi mereka tuh, ya maksudnya waktu audisi kedua itu kita juga lebih masuk ke acting, selain suara. Nah, karena yang kedua ini lebih banyak mereka berakting sih sebenarnya daripada, maksudnya nyanyi sambil berakting. Kalau yang pertama kita kayak bagi 2, yang berperan itu mungkin sekitar 20-an, yang nyanyi itu ganti-ganti. Jadi kayak paduan suara gitu loh.
nyanyi 2 lagu lewat, nyanyi 2 lagu lewat. Nah, tapi yang kedua ini semua anak itu sambil dance, sambil nyanyi, sambil bergaya. Jadi mereka udah benar-benar iya, profesional banget ya di latihannya juga ya. Lumayan karena kenapa ada yang nanya kemarin pilih rusun, karena mereka kan sekolah lah, belum les lah, mungkin ada kegiatan apalah. Jadi kalau ke rusun itu ya mereka langsung turun ke bawah, nggak ada alasan. Kalau yang sudah approval orang tua, oke, udah di audisi. Jadi kita datengin juga, kita latih, jadi kita udah dengan yayasan kita kerjasama, oke, ibu kepala rusunnya itu udah tahu, oke, jam segini anak-anak latihan, anak-anak ini. Jadi parsial semua sampai 10 hari terakhir kita pinjem satu area yang sangat besar. Kalau dulu kita pinjamnya di Kemayoran, PRJ, tapi yang kali ini kita minjem ke Ancol, yang punya hall besar, yang seukuran teater, jadi supaya bisa benar-benar gabungan, berlatih selama 10 hari itu. Ya kira-kira ya challenging, enjoy, ya lucu-lucu lihat anak-anak gemes, ya kadang-kadang kesel. Ya tapi melihat anak-anak yang tulus, maksudnya mereka nggak innocent, ya bener-bener ya udah gue marah. Kalau gue seneng ya gue seneng gitu. Ya maksudnya gue ngambek, ada yang ngambek gitu. Jadi itulah anak-anak. Tapi, Bu Vero, kan Ibu Vero sering bilang bahwa pementasan operet ini adalah karakter building yang baik buat anak-anak rusun. Yang aku pengen tahu, Ibu Vero melihat nggak sih ada perubahan dari karakter anak-anak ini sebelum pementasan dan sekarang sesudah? Nah, kalau anak-anak itu disiplin yang penting juga ya. Jadi saya yakin semua nilai-nilai yang kita berikan, walaupun anak itu kan maksudnya kita harus berulang-ulang ngajarinnya. Ya mungkin saya aja juga mesti berulang-ulang. Dibilang sekali nggak mau dengar, 2 kali nggak mau dengar, 3 kali nggak mau dengar. Penayangan ceritanya itu benar-benar mereka itu udah hafal luar kepala. Mereka udah tahu dari A, oh nanti si ini ngomong, nanti si itu ngomong, karena mereka udah harus di luar kepala. Saya yakin banget di dalam karakter-karakter dalam cerita itu menceritakan gimana sih ada anak yang jealous, gimana sih punya hati empati, bantu teman-teman. Jadi dalam cerita itu tuh benar-benar udah menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, apalagi tetangga walaupun beda suku, mereka benar-benar kita tampilkan dengan logat bicara yang berbeda. Nah, saya yakin sampai mereka sudah mendarah daging, pasti ada perubahan dalam diri mereka melihat, oh si ini, kita nggak boleh kayak si ini gitu loh. Kita harusnya seperti si Arimbi misalnya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi gampang sekali mereka serap, gampang sekali mereka tuh, oh saya belajar apa ya. Tapi walaupun mereka nggak ngomong, iya saya belajar hari ini, saya belajar ini Bu, saya belajar. Tapi secara mentality saya yakin di dalam disiplin, dia orang harus on time datang, dia orang harus tidak boleh absen. Nah itu kan semua nilai-nilai diajarin di sana. Dan mereka tidak boleh, ya maksudnya, oke, di dalam kerja kelompok, saya selalu katakan, di dalam operet ini, kalau satu salah, semua salah. Tanggung renteng. Nggak bisa saya sendiri yang jago gitu. Ya, ini adalah kebersamaan juga. Karena di dalam operet ini, saya nggak melihat kamu nonjol, ini nonjol. Saya melihat seluruh keseluruhan. Kalau sampai ada satu yang salah, ya udah, kita semua tanggung renteng, malu bersama. Gitu. Teamwork ini. Teamwork, itu message yang baik buat kehidupan juga sebetulnya ya. Yes. Nah, terakhir kita mau ingetin Cosmoners untuk menyaksikan operet Anak Rusun Selendang Arimbi tanggal 25 dan 26 di Kompas TV jam 3. Satu minggu tuh berarti ya. As ya, tontonan keluarga. Jadi memang bersambung. Jadi 1 jam. Oke. Ya, 2 seri yang bersambung. Bukan karena pementasannya memang sekitar 2 jam. Iya, dipecah jadi ya. Jadi harus nonton 25 dan 26.
Oh betul. Oke. Nah, harus nonton kata Bu Vero tanggal 25 dan tanggal 26, dua bagian itu supaya komplit ceritanya ya. betul. Terakhir Ibu Vero, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak Indonesia di hari ini, Hari Anak Nasional? Iya, saya menyampaikan semangat terus kepada anak-anak Indonesia. Jadilah anak-anak Indonesia sejati yang benar-benar semangat, berkarakter, cerdas, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia. Setuju. Sekali lagi jangan lupa ya, jam berapa? Tanggal 25, 26, jam 3 sore. Yes, betul. Ajak anak-anaknya ya Cosmoners untuk nonton, mantengin depan Kompas TV berarti ya. Betul. Jam 3, tanggal 25 dan 26 ini karena dibagi dua. Ini pertunjukan yang menarik sekali karena kita juga akan mendapatkan pesan moral dari pertunjukan berikut. Dan kita harapkan Bu Vero akan ada lagi operet anak rusun yang berikutnya di saat pandemi ini sudah berakhir ya Bu Vero ya. Siap, nanti ketemu lagi kita bahas operet anak ketiga dengan Dave dan Angie, oke? Betul. Sehat-sehat Ibu Vero, terima kasih ya. Sama-sama. Thank you ya. Bye. Thank you Cosmoners. Thank you Cosmoners.